Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurfauzia Saputri dari Psikologi F dengan NIM akhir 233. Di sini saya akan melakukan review atau yang dikenal dengan analisis dari artikel ilmiah sebagai tugas pemenuhan UAS. Adapun saya memilih salah satu artikel di mana artikel ini bisa dibilang sangat bermanfaat terkait adanya terapi CBT atau CBT. Nah, judul artikelnya ini sendiri itu yang berjudul The Cognitive Behavioral Therapies for Depression and Anxiety in People with Chronic Disease, a Systematic Review and Meta-Analysis, di mana dia merupakan jurnal Clinical Psychology Review volume 106 tahun 2023 dengan salah satu penulisnya yakni Amelia J. Scott. Jadi ringkasannya dalam analisis jurnal ini, di mana pada dasarnya latar belakang adanya penelitian ini dikarenakan karena ternyata adanya kecemasan dan stres pada individu yang memiliki gangguan kronik atau penyakit kronik, ternyata bisa memperparah keadaan. Jadi awalnya latar belakang dari hal ini karena bisa terlibat kalau misalnya individu tersebut kan sehat, kemudian dia mengalami gangguan stres maupun anxiety, kecemasan dan sebagainya, dia kan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan misalnya dengan dia mudah letih, terus jantung berdebar dan sebagainya. Nah, hal ini juga ternyata dialami bagi orang yang memiliki penyakit kronik. Jadi dia misalnya punya penyakit jantung gitu ya. Dia ketika dia mengalami stres maupun depresi terhadap kesehatannya justru memperparah kondisi kesehatannya. Nah, dari hal ini ternyata ditemukan adanya terapi yang bernama kognitif CBT, Cognitive Behavioral Therapy di mana CBT ini ternyata bisa menurunkan adanya terapi kognitif yang digunakan intervensi psikologis dalam mengatasi gangguan kecemasan, khususnya depresi maupun stres. Nah, tetapi ternyata dalam jurnal ini perlu diketahui bahwa tidak hanya semua orang yang memiliki penyakit kronik itu bisa dilakukan dengan terapi CBT loh. Kenapa alasannya? Ya karena di dalam penelitian ini menekankan bahwa ternyata adanya misalnya kualitas metodologi, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ataupun adanya kontrol pasif dalam sebuah hal yang menyebabkan dia punya penyakit kronik, kemudian stres dan dilakukan terapi CBT itu tidak semua gitu loh, tidak semua. Jadi di sini juga terdapat bahwasanya dalam jurnal penelitian ini untuk mengevaluasi dari adanya efektivitas terapi CBT, apakah bisa benar-benar mengatasi stres dan kecemasan pada individu yang memiliki penyakit kronik Karena di sini juga ternyata ditemukan bahwa ada beberapa orang atau individu walaupun dia memiliki atau dilakukan dengan terapi CBT, dia ternyata tidak bisa menurunkan adanya kecemasan, justru dia ibaratnya masih mengalami depresi maupun gangguan, khususnya ketika bagi yang memiliki gangguan kronik yang sangat sangat parah misalnya kanker dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian ini yang paling penting tujuan penelitian ini digunakan untuk apa sih sebenarnya dalam judul penelitian yang tadi Cognitive Behavioral. Tujuannya itu karena di dalam penelitian ini mengetahui lagi atau ibaratnya mengevaluasi sejauh mana sih aktivitas dan efektivitas adanya terapi CBT dalam mengurangi gejala depresi, khususnya pada orang yang memiliki kronis. Karena juga di dalam penelitian ini juga menganalisis apakah terapi CBT ini terdapat beberapa faktor tertentu. Misalnya, apakah dari beberapa penyakit kronis yang bisa disembuhkan melalui terapi CBT, ataukah mungkin dengan adanya beberapa karakteristik yang lainnya. Jadi benar-benar di dalam jurnal ini, karena kembali lagi judulnya tentang Systematic Literature Review, jadi dia mengevaluasi kembali sejauh mana sih terapi CBT ini bermanfaat. Seperti itu. Kemudian juga di dalam penelitian ini menggunakan metodologi systematic review dan meta analisis. Jadi untuk melihat sejauh mana sih
terkait dari efektivitas terapi CBT terhadap orang yang memiliki stres maupun gangguan kecemasan pada orang yang punya riwayat penyakit kronis. Jadi benar-benar yang menggunakan systematic review, bahkan juga dia menggunakan analisis reviewnya menggunakan PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi menggunakan metode PRISMA ya, PRISMA Analysis untuk mengetahui apakah beberapa penelitian itu menjelaskan bisa gitu loh. Nah, kemudian sebenarnya terkait dari riset gap ya. Nah, ini penelitian ini menurut saya tuh sangat penting ya. Kenapa? Karena yang pertama itu dia masih belum ditemukan adanya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apakah kecemasan dan kecemasan pada orang yang punya penyakit kronis ini bisa disembuhkan selain pada CBT. Kemudian yang kedua terkait dari penelitian terkait efektivitas CBT khususnya pada orang yang punya penyakit kronis ya, karena biasanya beberapa penelitian terdahulu itu masih menjelaskan tentang terapi kognitif tip CBT dalam hal secara umum ya, bukan untuk bagi orang mengurangi kecemasan terhadap orang yang punya penyakit kronis. Jadi benar-benar penting sih sebenarnya. Kemudian untuk temuannya, nah ini sebelum ke yang lainnya ya, temuan dalam penelitian ini ternyata perlu diketahui bahwa penelitian ini melakukan uji coba dengan 56 uji coba baik itu dari CT, di mana terdapat beberapa kelompok. Hal ini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa ternyata CBT itu dapat memberikan efek menurunkan gejala stres pada orang yang punya penyakit kronis. Tetapi ada sedikit yang tidak ibaratnya tidak menurunkan gejala depresi, misalnya G 0,61. Jadi terdapat beberapa faktor yang perlu diketahui terkait dari bagaimana sih sebenarnya evaluasi terkait dari penggunaan terapi CBT ini terhadap orang-orang yang dikatakan dia mempunyai gangguan kronik seperti itu. Kemudian untuk diskusinya juga pada bagian discussion dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa ternyata terapi psikologis itu tidak bisa menjamin dari intervensi yang menjanjikan, tetapi kita diminta untuk tetap melakukan terapi tersebut sebagai upaya penurunan, walaupun misalnya berapa persentase penurunan, tidak semuanya, tetapi diminta untuk melakukan intervensi terapi yang berhubungan dengan psikologis untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kecemasan dan sebagainya. Kemudian juga untuk temuan utama, nah insight dalam penelitian ini yang penting nih, bahwa ternyata CBT memberikan perbaikan yang moderat terhadap gejala depresi. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang depresi, baik itu dia karena punya penyakit kronis kemudian depresi, ya bisa dilakukan dengan terapi CBT. Walaupun tidak menjanjikan CBT bisa mengurangi semuanya, tetapi setidaknya bisa memberikan efek lah untuk pengurangan dampak dari psikologis tersebut. Nah, kemudian untuk terakhir nih, saran pengembangan dari peneliti menjelaskan bahwa ternyata peneliti menulis menyarankan untuk menggunakan desain studi yang lebih ketat, misalnya melakukan kontrol aktif maupun pelaporan metodologi yang lebih transparan, serta mengeksplorasi efektivitas CBD dalam jangka panjang. Nah, karena masih ibaratnya kan masih systematic literature review ya. Jadi masih belum, ibaratnya masih kurang lah ibaratnya, dan masih terbatas seperti itu.